Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa bangun pagi pada pagi hari ini sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mahim Kaim pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 atau pada tanggal 13 Sivan 5781 diambil dari kitab Bilangan 9 ayat 1 sampai 3. Firman berkata demikian. Dan berbicaralah Elohim Yahweh kepada Mose di padang gurun Sinai pada bulan pertama tahun yang kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir, dengan berfirman, dan haruslah Bani Israel merayakan Paskah pada waktu yang ditentukan. Ayat ketiga, pada hari ke-14 bulan ini, di antara waktu petang, engkau harus merayakan pada waktu yang telah ditetapkan. Engkau harus merayakan menurut segala ketetapan dan menurut segala peraturannya. Saudaraku, perekop di dalam bacaan firman kita pada pagi hari ini, renungan pagi, yaitu perayaan Paskah. Bapa Yahweh di sini mengingatkan kembali, saudaraku, kepada Mose dan tentunya diteruskan kepada Bani Israel bahwa mereka harus merayakan Paskah pada bulan pertama, yaitu bulan Nisan, saudaraku, sesuai dengan kalender Ibrani pada tanggal 14 untuk merayakan Paskah ini, saudaraku. Dan di sini Mose melakukan semua seperti halnya yang Bapa Yahweh perintahkan kepada Bani Israel dan seluruh bani-bani lain yang ikut di dalam kelompok keluarnya bangsa Israel keluar dari Mesir ini, saudaraku, dan melakukan ketetapan Paskah sesuai dengan ketetapan dan peraturan-peraturan dalam melaksanakan hari raya Paskah ini, saudaraku. Namun saudaraku, bila kita baca terus di dalam Bilangan 9 ini, ada hal yang kekhususan, saudaraku, dan ini kekhususan bagi mereka yang terdapat melakukan hal yang kecemaran. Dalam hal ini mereka menyentuh mayat ataupun dalam keadaan duka tentunya, saudaraku, terhadap menyentuh mayat, dan dalam perjalanan jauh mereka ini ada kekhususan tentang perayaan Paskah ini. Walaupun hari raya Paskah tetap dilakukan, saudaraku, bagi mereka sesuai dengan ketetapan dan perintah-perintahnya. Namun kekhususannya kita dapat lihat, yaitu bulannya, saudaraku, yang kelompok-kelompok seperti ini melakukan pada bulan kedua, saudaraku. Mereka melakukan hari raya Paskah ini, saudaraku. Kalau tadi bulan Nisan, bulan kedua bulan Iyar adalah bulan kedua, saudaraku. Dan khusus yang kelompok khusus karena mereka tercemar dengan mayat ini, Bapak yang memerintahkan untuk tetap merayakan Paskah dan melakukan ketetapan dan peraturan dalam Paskah ini, namun dilakukan pada bulan yang kedua, saudaraku, yaitu bulan Iyar, saudaraku. Dan mereka melakukannya, namun tanggalnya tetap pada tanggal 14. Hal ini dapat kita lihat di dalam Bilangan 9 ayat 10 sampai 11 yang berkata demikian, saudaraku. Berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, jika salah satu dari kamu atau dari keturunanmu menjadi cemar oleh karena mayat atau sedang dalam perjalanan jauh, maka dia harus tetap merayakan Paskah bagi Yahweh Elohim. Ayat 11, pada bulan yang kedua, saya ulangi di sini dikatakan pada bulan yang kedua. Kalau di atas tadi pada bulan pertama, saudaraku. Hari yang ke-14 di antara waktu petang haruslah mereka merayakannya. Mereka harus memakannya dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Jadi untuk kelompok-kelompok yang dalam keadaan tercemar tetap merayakan Paskah, saudaraku. Ini perintah Bapa Yahweh, saudaraku. Ini adalah daftar Bapa Yahweh, bukan Mose yang berkata, tapi Mose telah bertanya kepada Bapa Yahweh. Dan ini mereka lakukan untuk kelompok-kelompok khusus. Kemudian yang ketiga, saudaraku, yang menjadi hal dalam renungan perayaan Paskah ini,
juga tentang persyaratan bagi bani-bani lain dan bani bangsa Israel yang melakukan Hari Raya Paskah harus sesuai dengan ketentuan. Hal ini dikatakan di dalam ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Dan jika seorang pengembara, ini adalah bani lain, menumpang bersamamu dan ingin merayakan Paskah bagi Yahweh, ia harus melakukannya menurut ketetapan Paskah, menurut peraturannya. Engkau harus memiliki satu ketetapan, baik bagi orang asing maupun bagi penduduk asli tanah itu. Jadi untuk bani asing atau orang asing yang ikut melakukan perayaan Paskah, mereka harus melakukan ketetapan peraturan sesuai dengan yang ditentukan. Hal bani asing ini atau orang bani lain yang melakukan ketetapan Paskah itu telah tertulis di dalam kitab Keluaran 12 ayat 48, yaitu menjadi ketetapannya semua laki-laki harus melakukan brit milah atau melakukan sunat dulu baru diperkenankan untuk merayakan Paskah. Dan ini juga merujuk kepada kita tentunya sebagai bangsa Goyim saat ini, saudaraku. Untuk kita melakukan Hari Raya Paskah, persyaratannya kaum laki-laki harus disunat. Dikatakan di dalam Keluaran 12 ayat 48 berkata demikian. Dan jika seorang pengembara menumpang bersamamu dan dia ingin merayakan Paskah bagi Yahweh Elohim, maka setiap laki-laki yang ada padanya haruslah disunat. Kemudian barulah dia boleh datang untuk merayakannya. Dan dia akan dianggap sebagai penduduk asli negeri itu. Tetapi setiap orang yang tidak bersunat tidak boleh memakannya. Satu Torah ini berlaku untuk penduduk asli dan untuk pengembara yang menumpang di tengah-tengahmu. Dan ini sebagai ketetapan untuk bani asing atau bangsa lain melakukan Paskah. Kiranya firman ini menguatkan kita dan kita bagi bani lain atau kita sebagai bangsa-bangsa lain, sebagai bangsa Goyim ini, untuk kita melakukan Paskah, kita harus dilakukan brit milah dulu untuk kaum laki-laki. Bagi yang belum, untuk menyiapkan Paskah tahun depan, maka harus persiapkan dalam melakukan Paskah yang sesungguhnya sesuai dengan Torah. Kaum laki-laki harus disunat. Amin, haleluya, sukses besar buat kita maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya, shalom saudaraku.